Anda kembali di iNews Sore, pemirsa. Sebuah minibus menabrak dua mobil lainnya yang terparkir di bahu jalan Paseban, Senen, Jakarta Pusat, Kamis pagi. Diduga pengemudi minibus mabuk dan berkendara ugal-ugalan. Warga di Jalan Paseban, Senen, Jakarta Pusat digemparkan oleh peristiwa kecelakaan yang terjadi Kamis pagi. Sejumlah warga mendatangi lokasi untuk melihat langsung kondisi mobil yang rusak parah. Kecelakaan bermula saat sebuah minibus melaju kencang di jalan satu arah ini. Mobil tiba-tiba kehilangan kendali dan akhirnya menabrak dua kendaraan lain yang terparkir di bahu jalan. Kencangnya hantaman bahkan membuat ketiga mobil sempat terpental. Ya, tadi dari kejadian tadi sekitar 6.20-an, itu kecelakaan dari arah sana, dia nggak lawan arah sama sekali, lalu dia menabrak dua mobil yang sedang terparkir, dan alhamdulillah nggak ada korban jiwa sama sekali. Itu mobil jenis apa Bang yang menabrak Pak? Minibus Sigra atau Kalia lah ya, semacam itu dia nabrak dua mobil R3, all new R3 sama R3 yang lama. Nah, itu tadi kabarnya supir yang nabrak ini dalam keadaan mabuk, atau gimana? Iya, dari keterangan yang ditanyakan oleh para warga di sini sih, setelah diintegrasi ke si pelakunya, dia dalam keadaan mabuk. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diduga pengemudi minibus berkendara dalam kondisi mabuk. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji material sistem ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold 20%. Majelis Hakim beralasan para pemohon yang merupakan perseorangan tidak memiliki hak hukum. Putusan penolakan uji materi presidensial threshold dibacakan Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dalam persidangan yang digelar secara virtual Kamis siang. Majelis Hakim memutuskan menolak 6 permohonan uji materi Undang-Undang Pemilu terkait pasal 222 yang mengatur sistem presidensial threshold atau ambang batas pencalonan presiden. 6 permohonan uji materi diajukan oleh masing-masing, diantaranya Gatot Nurmantio, Tamsil Lingrung, Edwin Pratama, serta sejumlah politisi lainnya. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 2. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 3. Pokok permohonan pemohon tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. 6 partai politik kompak bersatu untuk maju bersama dalam pemilihan umum tahun 2024. Koalisi ini melahirkan sejumlah resolusi terbaru agar pemilu 2024 bisa melahirkan pemimpin yang unggul. 6 partai politik yaitu Partai Persatuan Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Hanura dan Partai Garuda kompak menyatukan strategi untuk menyambut pemilu 2024. Pertemuan yang diinisiasi Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo ini melahirkan sejumlah resolusi baru. Di antaranya sepakat mengikuti pencalonan Presiden 2024, melakukan judicial review terhadap presidensial threshold menjadi 0%, membentuk sekretariat dan koalisi bersama. Itu totalnya 13,5 juta lebih suara tahun 2019. Jadi kalau itu seandainya diperhitungkan, itu merupakan pemenang nomor 2 setelah PDIP. Jadi bukan jumlah yang kecil, jumlah yang besar. Dan itulah kami memutuskan untuk mewacanakan bersama-sama sebagai satu koalisi untuk ikut kontestasi pencapresan tahun 2024 mengikuti jalur suara yang 25%. Kan bisa pakai parliamentary threshold 20% atau suara vote ya 25%. Saya yakin di setiap partai ini memiliki kelebihannya masing-masing, ya kan. Dan di situ kelebihannya itu yang harus kita tonjolkan.
dan bagaimana kita harus secara kompak bisa menurunkan ego kita masing-masing juga demi kepentingan masa depan bangsa dan negara. Keenam partai non-parlemen juga berharap penyelenggaraan pemilu 2024 bisa jauh lebih baik agar bisa melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik untuk bangsa. Di waktu 2019 itu banyak petugas-petugas KPU itu meninggal dunia. Banyak itu. Oleh karena itu kami mengharapkan betul-betul, karena ini juga pemilu serentak begitu, KPU lebih profesional lagi menyiapkan sumber daya manusia yang lebih betul profesional, yang tahan banting gitu. Pertemuan pertama ini akan melahirkan sejumlah gebrakan terbaru dalam dunia politik yang semuanya demi kepentingan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hingga kini Indra Kesuma alias Indra Kents masih diperiksa penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri. Ia diperiksa terkait kasus dugaan penipuan opsi biner berkedok trading aplikasi Binomo. Sebelumnya terlapor Indra Kents tiba di gedung Bareskrim Mabes Polri pada Kamis siang. Indra Kents didampingi kuasa hukumnya Wardaniman Larosa. Ia memilih bungkam saat ditanya awak media. Selain itu, polisi juga turut memeriksa 3 pelapor Indra Kents yang menjadi korban investasi bodong Binomo. Rusia umumkan perang terhadap Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim Rusia menggencarkan operasi militer khusus untuk mendemilitarisasi Ukraina. Tak lama setelah pidato Putin di televisi, suara ledakan terdengar di sejumlah kota Ukraina seperti Kharkiv, Odessa, Mariupol, dan ibu kota Kiev. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan telah menyerang pangkalan udara dan sistem pertahanan Ukraina. Putin juga mengancam negara-negara yang mencoba mengganggu tindakannya bakal menghadapi konsekuensi. Sementara itu, warga di wilayah Luhansk antre di mesin ATM dan pom bensin Kamis pagi di tengah operasi militer Rusia. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan melalui televisi operasi militer akan terjadi di wilayah separatis di Ukraina dan mengklaim serangan dimaksudkan untuk melindungi warga sipil. Luhansk diketahui merupakan salah satu wilayah yang memisahkan diri dari Ukraina. Dan baru-baru ini Rusia mengakui kemerdekaan Luhansk dan Donetsk hingga memicu perang. Musisi Jerings divonis 1 tahun penjara atas kasus pengancaman terhadap pegiat media sosial Adam Denny. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.